أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصل فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو، طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا، كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا. لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Kepala SD Plus Rahmat Kota Kediri, yang kami hormati Wakil Kepala SD Plus Rahmat Kota Kediri, Ustadz dan Ustadzah SD Plus Rahmat Kota Kediri, ayah dan bunda wali murid kelas 6D, beserta siswa-siswi SD Plus Rahmat Kota Kediri yang kami banggakan. Pertama dan utama,
Marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita bisa berjumpa di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Tasyakuran kelas 6 SD Plus Rahmat angkatan ke-18 tahun pelajaran 2024-2025. Ahad 15 Juni 2025 atau 18 Zulhijjah 1446 Hijriah, dengan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan, acara yang ketiga doa, dan acara inti yaitu penyerahan tanda kelulusan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan acara berikutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Plus Rahmat Kota Kediri. Dan kepada Ustadzah Sri Wahyuni MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sahil wa yasir mata asar. Yang saya hormati ayah bunda dari kelas 6D SD Plus Rahmat tahun pelajaran 2025-2024-2026 yang dirahmati Allah. Yang saya hormati segenap Ustadz Ustadzah jenjang kelas 6 dan semua panitia yang hadir pada hari ini, dan tak lupa anak-anak siswa kelas 6D yang Ustadzah sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga bisa berkumpul dalam acara tasakuran dan pelepasan siswa kelas 6D SD Plus Rahmat. Alhamdulillah ayah bunda dan mungkin ustadz-ustadzah juga tanpa terasa anak-anak kita sudah kelas 6. Terasa apa mboten ayah bunda? Terasa. Anak-anak terasa ndak? Tiba-tiba kelas 6 mau lulus? Ndak. Nggih. Jadi kadang kita sebagai orang tua, sebagai ustadz-ustadzah rasanya baru kemarin aja anak-anak itu masuk nggih. Masuk kelas 1 MPLS masih ada yang nangis, masih ada beberapa hari bunda harus nunggu. Kalau ayah biasanya tidak tahu proses itu. Kadang tidak tahu, kadang ada yang mengikuti. Jadi memang luar biasa perjuangan anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan hari ini alhamdulillah kita mengadakan acara tasakuran dan pelepasan siswa. Jadi mungkin perlu saya sampaikan ya bunda, acaranya dibuat santai di halaman sekolah. Ya ini memang tahun ini tahun perubahan ayah bunda. Sudah kami sampaikan infonya. Jadi memang tahun ini kita diminta untuk mengadakan kegiatan tasakuran, kegiatan pelepasan di sekolah. Dikonsep dengan sederhana. Tidak boleh ada istilah wisuda. Konsepnya adalah tasakuran dan doa bersama. Nah, ini adanya perubahan ini ya kita ikuti saja. Karena memang perubahan itu suatu hal yang sunatullah ya bunda nggih. Dan anak-anak kita dimotivasi terus. Karena menghadapi perubahan ini adalah salah satu life skill
keterampilan hidup yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Karena hidup bisa jadi terus berubah. Ngaten nggih ya Bunda. Jadi awal-awal ketika anak-anak tahu kok nggak ada wisuda di hotel, kok nggak seperti dulu. Ini luar biasa kami memberikan pengertian kepada anak-anak. Karena memang tahun ini adalah tahun perubahan, terutama buat anak-anak kita yang semula bisa bersama-sama mengadakan pelepasan siswa di hotel, kemudian ada seremonial dan seterusnya. Tahun ini tidak boleh. Yang semula kita bisa mengadakan bajunya pakai baju toga, kemudian ada atribut kelulusan, kemudian ada piala-piala yang dipajang. Tahun ini nyuwun sewu tidak boleh. Nah, ini akhirnya kami juga adanya dampak perubahan mungkin di segala lini nggih, efisiensi dan seterusnya. Dengan berbagai itu kami harus inovasi gimana ya supaya tetap kegiatan ini bisa bermakna buat anak-anak, bisa memberikan kesan yang tetap mendalam. Meskipun nanti kegiatan kita sangat sederhana ayah bunda. Pelepasan, doa bersama itu intinya dan tidak ada seremonial. Namun tetap mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan akhir di kelas 6 ini. Ngaten nggih? Anak-anak tetap semangat. Halo. Semangat. Dan bajunya juga nggak boleh yang seragam yang macam-macam juga nggak boleh nyon sewa ya bunda. Bahkan anjurannya pakai seragam sekolah aja. Duh, dah neo tambah ngesak nih anak-anak. Wis pakai batik aja, wis ben agak gini. Jadi sebenarnya seperti itu tantangan kita sekarang ini ya bunda. Adanya perubahan. Namun sekali lagi jangan itu menjadi alasan anak-anak kita tidak semangat. Justru dengan adanya perubahan kita harus lebih kreatif, inovatif. Bagaimana caranya supaya hal-hal yang sederhana ini justru membangkitkan semangat kita. Nah, kalau saya boleh cerita, nyewa ya bunda, ini adalah sesi ke-4 ya bunda. Kami mengadakan seperti ini harus 5 kali. Kemarin 2 sesi, masih pembukaan awal itu jangan yang 3 sesi saya bilang gitu. Saya latihan. Yang ini 3 sesi, nanti sampai jam 3 sore kami. Oke. Karena ini anak banyak ya, otomatis barokahnya lebih banyak ya. Dan saya kalau Ustazah mungkin Ustazah Yuni bolak-balik seperti kaset diputer aja seperti itu bicaranya. Ya Ustazah jangan bosan ya. Kalau ayah bunda anak-anak mungkin audiennya beda, tapi yang panitia ini kan berkali-kali itu aja Ustazah Yuni yang disampaikan. Baik, ayah bunda, jadi memang ya kita harus sama-sama memaklumi anak-anak harus tetap semangat dengan adanya hal-hal yang berubah ini. Pada kesempatan ini ayah bunda izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kelulusan anak-anak. Yang pertama, pengumuman kelulusan sudah kami sampaikan pada tanggal 2 Juni yang lalu ayah bunda. Jadi 2 Juni hari Senin insya Allah itu kami menghadirkan anak-anak di masjid untuk menerima pengumuman kelulusan. Karena momennya perubahan spesial, saya juga memanggil satu persatu. Karena kan saya juga tidak begitu hafal dengan anak-anak, saya panggil satu persatu. Prosesnya sampai 2 jam. Karena memang nggak ada wisuda di mana? Di hotel, sehingga saya ngasih kompensasinya udah tak panggili satu-satu ngaten. Jadi saya umumkan satu persatu, Ananda ini lulus, saya minta siapa yang mana dan seterusnya. Dan itu terus-menerus sampai anak-anak kita jumlahnya 144. Dan alhamdulillah ya bunda, semua anak-anak kita dari kompetensi akademik, kemudian sikap, perilaku,
memenuhi persyaratan untuk lulus semua. Alhamdulillah, tepuk tangan buat anak-anak kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini dari data kami ya Bunda, ini perlu kami sampaikan. Jadi dari data 144 siswa ini yang sudah mendapatkan sekolah, dari data kami ada 112 siswa. Nah, 112 siswa ini yang ke SMP Plus Rahmat ada 47. Yang ke SMPN 1 ada 6 siswa. MTSN 2 23 siswa. MTSN 1 ada 3 siswa. MTSN luar kota 2 siswa. Pondok pesantren 30 siswa. Jadi pondok pesantren yang mempunyai sekolah formal ini ada 30 siswa. Nah, yang sekarang masih dalam proses pendaftaran sekolah ini ada 32 siswa. Demikian. Jadi kalau kita lihat persentasenya sekarang yang sudah fix mendapatkan sekolah sekitar 77% siswa. Nah, ini pesan sponsor dari Bapak Pengurus Yayasan. Kemarin rawuh pas di sesi pertama. Saya undang di sesi pertama saja ya Bunda. Untuk sesi selanjutnya titip salam saja Pak Pengurus Yayasan. Jadi titip salam sekaligus yang 32 siswa yang masih proses pendaftaran, nanti silakan kalau mungkin ada di proses pendaftaran ini ada perubahan-perubahan, SMP Plus Rahmat siap menampung. Ngaten nggih Bunda nggih, itu pesan sponsornya. Tepuk tangan. Nggih. Terima kasih. Itu nggih informasi tentang anak-anak kita. Kemudian ayah bunda yang perlu saya informasikan lagi tadi berkaitan dengan perubahan. Saya mengulang lagi. Jadi memang kebetulan memang tahun ini adalah tahun perubahan ya bunda. Di pemerintahan di mana-mana termasuk di lembaga pendidikan. Aturan-aturan yang terkait dengan pendidikan juga beberapa mengalami suatu perubahan, termasuk yang dialami oleh anak-anak kita di kelas 6 ini. Jadi tadi ada kebijakan tentang penyelenggaraan wisuda, tidak boleh memakai istilah wisuda dan atributnya. Karena sebenarnya kalau dulu itu kenapa sih SD Plus Rahmat rodok beda, agak beda. Pelepasan kelas 6 dikonsep dalam kegiatan seperti halnya wisuda sarjana. Yang ngaten nggih, bukan berarti kita main-mainan wisudaan. Sebenarnya ayah bunda tujuannya awalnya dulu kenapa sih? Dulu itu kok konsepnya anak-anak memakai toga, memakai gordon dan seterusnya. Kita ingin membangun mimpinya anak-anak. Karena pendidikan dasar adalah dasar anak-anak untuk pendidikan selanjutnya. Kita ingin anak-anak tetap jaga semangat, mimpi bahwa raihlah ilmu setinggi-tingginya sampai minimal sarjana. Itu sebenarnya konsep awalnya seperti itu. Nah, pada waktu ada perubahan ini, memang kami yang dinikan, ayo SD Rahmat jangan lagi pakai toga-toga. Jangan lagi pakai gini-gini, siap pakai batik saja seperti itu. Jadi itu perubahan. Kemudian ada lagi perubahan yang berkaitan dengan anak-anak kita, ayah bunda. Tahun ini awal mula jenjang ijazahnya menggunakan e-rapot. Jadi bukan ijazah tertulis yang seperti biasanya. Baru tahun pelajaran ini. E-rapot nanti ijazahnya ada transkrip nilai. Dulu seperti zaman kita kuliah kan terpisah nggih antara ijazah sama transkrip. Nah, anak-anak kita tahun ini seperti itu ayah bunda. Makanya data-data siswa itu harus sinkron. Data yang di akta kelahiran
kakak dan data di sekolah, di dapodik sekolah itu harus sinkron. Karena yang membuat ijazahnya bukan kita, tapi dari kementerian. Makanya kemarin ada beberapa siswa kita yang akta kelahirannya tidak sinkron dengan kakak. Nyuwun sewu, mungkin tulisannya nggak sama. Jadi kalau sinkron tuh tulisannya juga harus sama. Ejaannya, titiknya, huruf besarnya, sedetail itu ngurusi ijazah. Tapi sebenarnya tantangan kita adalah menyamakan data itu. Tapi kelebihannya adalah kami tidak menulis ijazah itu tulisan tangan, sehingga guru-guru kami tahun ini alhamdulillah lebih longgar. Karena tantangan menulis ijazah itu luar biasa, harus menyepi, kalau enggak gitu salah penulisan. Dan itu penulisan ijazah yang salah, belangko ijazah pada waktu tahun-tahun kemarin itu kita enggak semudah misalnya salah ganti, tidak seperti itu. Kita harus membuat berita acara, mengajukan dan seterusnya. Nah, di tahun ini Ayah Bunda, anak-anak kita mendapatkan namanya e-ijazah. Jadi nanti akan dikirimkan filenya dan sekolahan yang akan ngeprintkan ijazah itu. Sehingga nanti harapannya setelah anak-anak mendapatkan itu segera amankan ijazahnya ya Bunda. Dalam artian di laminating, di ini pokoknya amankan. Supaya tidak terjadi kerusakan ijazah. Demikian juga untuk rapotnya kelas 6 ini kami akan bagikan nanti tanggal 21 hari Sabtu depan ya Bunda. Dan tolong juga cek data-data di rapot itu. Pastikan data itu sinkron. Karena kasihan nanti misalnya sudah beberapa tahun kemudian anak-anak kita mau masuk Akmil, mau masuk Akpol, data rapot tidak sinkron, itu ngubahnya jauh lebih sulit. Sudah mungkin dari sekolahan barangkali datanya sudah misalnya nggak ada, atau mungkin dari yang di rumah itu sudah nggak ada. Jadi ini pesan saya untuk data anak-anak kita, mohon Ayah Bunda lebih teliti. Baik. Kemudian selanjutnya Ayah Bunda, pada kesempatan hari ini juga buat anak-anak semuanya nggih. Jadi kami menyampaikan ke depan Ayah Bunda, tantangan buat anak-anak kita sangat luar biasa. Terutama yang kami garis bawahi tantangannya adalah tantangan karakter, akhlak dan adab. Tolong ini pesan kami, setelah anak-anak kami lepas, kami kembalikan kepada pangkuan Ayah dan Bunda untuk dibimbing melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut. Nilai karakter, adab dan akhlak mari terus menerus kita ingatkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai hanya mengejar akademik, karena sesungguhnya akademik itu bisa didrill, bisa dikejar cepat. Tapi kalau akhlak, adab, karakter itu memang harus dibiasakan. Dan terus menerus orang tua harus mengingatkan. Kami pun sebagai guru menyadari itu adalah tantangan yang luar biasa. Apalagi Gen Z ini Masya Allah luar biasa. Jadi mari sama-sama dalam momen tasyakuran ini, pelepasan siswa ini, kita sama-sama doakan kepada anak-anak kita doa-doa yang terbaik supaya mereka bisa meraih cita-citanya dengan cara-cara yang terbaik, dengan akhlak, adab dan karakter yang baik. Halo anak-anak. Hai. Halo anak-anak. Hai. Halo. Pesan Ustazah untuk anak-anak. Ya. Anak-anak, kalian sekarang setelah ini kalian akan lulus ya dari jenjang SD. Tapi masa depan kalian masih
jauh insya Allah ya. Kalian adalah penerus cita-cita orang tua, penerus cita-cita ustadz ustadzah ya. Pesan ustadzah, tetap berbuatlah yang baik dimanapun kalian berada. Jadilah yang terbaik. Kuncinya adalah tetap berbuatlah baik. Jadilah yang terbaik dimanapun kalian berada ya. Tetap berbuat baik, jadilah yang terbaik dimanapun kalian berada. Pada bidang apapun nantinya kalian akan tekuni ya. Jangan pernah lupakan sholat ya. Baca Qur'annya tetap. Apa yang selama ini Ustadz Ustadzah biasakan, karakter-karakter baik, kebiasaan baik harus terus dilakukan. Nggak boleh misalnya, aku kan sudah nggak di SD Rahmat, aku kan sekolahku sudah bukan sekolah Islam misalnya. Kalau ada yang di sekolah negeri, itu jangan menjadi alasan untuk tidak melakukan ibadah dengan baik. Karena ibadah adalah kunci sukses. Sholat, ngaji, ibadah yang baik itu adalah kunci sukses dimanapun kalian berada. Setuju? Halo? Iya. Ini karena temennya nggak banyak, anak-anak diem anteng gitu ya. Coba kalau okay. Jadi momen seperti ini ya Bunda, ini sebenarnya wisuda dengan bukan wisuda nggih, tasakuran atau pelepasan dengan konsep yang sederhana. Baik, kami lebih rileks meskipun secara waktu kami harus meluangkan waktu 2 hari. Kalau ya Bunda sebentar, ini paling cuma 1,5 jam nanti selesai prosesinya. Tapi bagi kami ini meluangkan waktunya lebih lama. Tetapi memang kami lebih mendalam, bisa satu berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan orang tua. Dan ini sebenarnya mengingatkan kami, ayah bunda, kalau boleh bercerita, biar waktunya nggak terlalu singkat ya. Jadi ini mengingatkan saya secara pribadi ketika meluluskan SD Plus Rahmat angkatan pertama. Pada waktu itu saya guru kelas 6-nya, makanya ingat sekali. Murid kami pada waktu itu, anak-anak kakak kelas kalian angkatan pertama, itu hanya 14 siswa. 14 siswa Bunda. Yang 11 laki-laki, kesebelasan sepak bola, jago sepak bolanya. Yang 3 perempuan. Meskipun hanya 3 mendominasi. Memang sudah bibitnya bibit emak-emak kan mendominasi. Maksudnya ada 11 itu, ada 14, 11 laki-laki, 3 perempuan. Pada waktu itu pas pertama kali kami mengadakan acara wisuda, sepi ya Bunda. 14 siswa saja. Dan ini ternyata mengingatkan kami dengan itu. Hanya sedikit anak, bisa dilihati satu persatu dan seterusnya. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu terus berkembang SD Plus Rahmat, kepercayaan masyarakat berkembang, dan itu juga kami sampai sekarang seperti ini juga berkat dari kepercayaan ayah bunda semuanya. Sekali lagi terima kasih ayah bunda, anak-anak semuanya, Ustadz Ustadzah, acara ini bisa terselenggara atas dukungan dari semua pihak. Ayah bunda yang berkenan hadir, anak-anak semua, alhamdulillah semua bisa hadir. Ini kami sangat bersyukur. Nah yang terakhir ayah bunda, perlu saya sampaikan, pada hari ini kami akan membagikan sertifikat-sertifikat. Jadi anak-anak kita itu ada tambahan ujian kemampuan dasar ketika kelas 6. Jadi ada ujian keterampilan bahasa Inggris, kemudian TIK dan tahfidz juz 30. Nah ini ada sertifikatnya, nanti akan kita bagikan untuk sertifikat-sertifikatnya. Kemudian ini kami juga
memberikan apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi akademik, nilai terbaik raport di jenjang kelasnya masing-masing. Kemudian non akademik, kami juga memberikan apresiasi untuk non akademik adalah pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Apa itu? Itu sebenarnya program yang baru ya Bunda dari Kemendikdasmen. Dan meskipun belum secara resmi dilaksanakan, tapi alhamdulillah SD Plus Rahmat di semester 2 kemarin begitu kementeriannya baru, kami segera menindaklanjuti dengan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan ada jurnalnya. Jurnalnya diisi setiap hari oleh anak-anak. Dari situ kami memberikan apresiasi. Anak-anak, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat apa aja? Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan sehat bergizi. 5, halo, gemar belajar. 6, bermasyarakat. 7, tidur cepat. Itu kebiasaan yang diterapkan. Awal mula itu di launching kami ya agak tertawa. Mosok sih itu jadi program. Ternyata memang ini yang hilang di kalangan anak-anak kita. Nah, ini nanti kita ada apresiasi buat anak-anak di jenjang kelas 6D ini, siapa yang terbaik di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Nanti kita lihat ya anak-anak ya. Siapa yang terbaik bangun paginya, siapa yang terbaik ibadahnya, dan seterusnya. Sampai siapa yang terbaik tidur cepatnya. Karena aturannya adalah maksimal jam 9. Lah itu terekod dalam jurnal. Ya seperti itu. Nanti akan kita lihat. Baik ya Bunda dan hadirin semuanya, sudah panjang kali lebar yang saya sampaikan tentang kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya selama 6 tahun. Sudah mempercayakan putra-putri panjenengan kepada kami. Mudah-mudahan langkah-langkah selanjutnya Allah mudahkan buat anak-anak kita meraih sukses di dunia dan akhirat dengan cara-cara yang baik dan berkah. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri untuk sambutan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadzah Sri Wahyuni MPD. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mustafa. Kepada Ustadz Mustafa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama ayah, bunda, dan anak-anak sekalian. Semoga kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana zulamna anfusana wa ilan taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al haflatana hadhihi haflatan mubarakah wa tafarruqana min ba'diha tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidhana wa asatidhana min ahlil ilmi wa ahlil khair.
Allahumma ja'alna haflatana hadhihi haflatan mubarakah. Rabbana zid lana uluman nafi'an mubarakah wa wasi'lana fima razaqtana waj'alna minal mahbubina fi qulubi ibadik waj'alna minal muqarrabina ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya mubadi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarrafu ala kulli hal. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'al 'ainana saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa min tahawuli afiyatik wa min faja'ati niqmatik wa min jami'i sakhatik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Muhaimin, kuatkanlah hati kami, jadikanlah setiap aktivitas kami senantiasa berniat ikhlas karenamu. Ya Allah ya Alim, jadikanlah putra-putri kami menjadi anak-anak yang berilmu, yang senantiasa mengagungkan namamu. Ya Allah ya Musawwir, jadikanlah putra-putri kami menjadi anak-anak soleh-solehah yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, guru, serta bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti yaitu penyerahan tanda kelulusan, kepada yang kami hormati Ustadzah Yuni didampingi dengan Ustadzah Betty selaku Kepala dan Wakil Kepala SD Plus Rahmat beserta wali kelas dan guru kelas 6D, kami persilahkan naik ke atas panggung untuk mengambil tempat. Tibalah kita pada acara inti pada siang hari ini, yaitu penyerahan tanda kelulusan kepada siswa-siswi kelas 6 oleh Kepala SD Plus Rahmat dan didampingi oleh Wakil Kepala SD Plus Rahmat beserta wali kelas dan guru kelas 6D. Dan kepada nama yang disebutkan, silakan naik ke atas panggung. Ananda Hoirul Sagiana Aika Sabita, sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kategori gemar belajar. Ananda Kirana Maheswari Tunggadewi Wibowo, sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kategori berolahraga teratur. Ananda Rania Zafara Al-Yasin, sekaligus peraih peringkat pertama nilai rapot terbaik kelas 6D. Ananda Syafia Syifa Syahkwita, sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kategori bangun pagi.
Ananda Ardiona Kanavaro Ariati. Ananda Syadeva Ubaidillah Syafiq. Ananda Faiz Azam. Ananda Ramadan Rahmat Hidayatullah, sekaligus peraih peringkat 4 nilai rapor terbaik kelas 6D. Ananda Danendra Arkananta Rizka Ramadan. Ananda Aldila Putri Ramadhani. Ananda Iko Ota Setiawan, sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kategori tidur tepat waktu. Ananda Abdurrahman Farih Usman. Ananda Muhammad Astama Irdianto. Ananda Hafsa Hamidah, sekaligus peraih peringkat ketiga nilai rapor terbaik kelas 6D. Ananda Muhammad Ahtar Zafran Pranaja.
Ananda Marsa Faniza, Ananda Akira Fadia Adialmira, sekaligus peraih peringkat kelima nilai rapor terbaik kelas 6D. Ananda Husna Sabira Mayasha, sekaligus peraih peringkat kedua nilai rapor terbaik kelas 6D. Ananda Nizam Ahmad Aska Surya Al-Fatih, Ananda Nacita Anindya Rafifa Yuwono, sekaligus peraih prestasi non-akademik karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kategori taat beribadah. Ananda Kendra Raditya Hidayat, Ananda Ranendra Haidar Pradana, Ananda Slamet Setiawan, Ananda Ashika Mazeatara Ramadhani Diaul Haq, Ananda Cila Anastasia Kiraina, Ananda Ventenia Arshandi,
Ananda Aina Talita Zahran. Ananda Sandrina Anargia Hairani Putri. Ananda Kinandra Saka Tangguh Pambayun. Hadirin yang berbahagia, demikianlah nama-nama putra-putri siswa kelas 6D yang telah mendapatkan tanda kelulusan dari Kepala dan Wakil Kepala SD Plus Rahmat Kota Kediri. Beri tepuk tangan yang meriah untuk siswa-siswi kita. Untuk Ustadz dan Ustadzah kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, untuk anak-anak masih tetap tinggal di tempat. Untuk Ustadzah kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan persembahan spesial dari siswa-siswi kelas 6D untuk Ustadz dan Ustadzah, yaitu sebuah lagu.
Anak-anakku, izinkan Ustazah menyampaikan pesan untukmu. Anak-anakku kelas 6D. Sampai di sini Ustadz dan Ustazah mengantarkan kalian untuk meraih cita-cita. Kini saatnya kalian kembali ke pelukan ayah dan bunda, melanjutkan cita dan mewujudkan janji kita. Berikanlah sekuntum bunga mawar yang sudah kalian pegang sebagai bentuk tanda baktimu kepada ayah dan bunda. Anak-anakku, silahkan hampiri ayah dan bundamu. Merekalah yang telah mendoakanmu, membesarkanmu, menangis dan tertawa mengiringi mimpimu. Anakku, peluklah mereka, ungkapkan semua kasih dan sayangmu kepada mereka. Anak-anakku tersayang, lihatlah di sekeliling kalian. Mereka adalah orang-orang yang menyayangi dan mencintaimu, sedang tersenyum tulus menantimu. Di hari penuh makna ini, mendekatlah anak-anakku, solih, solihah semuanya. Pegang erat dan cium tangan-tangan yang penuh perlindungan itu. Tatap mata berbinar yang selalu penuh harapan dan doa. Peluk, dekap, erat, penuh hormat, cinta dan kehangatan. Untuk ibu, ucapkan maaf. Usaplah air mata dan peluhnya. Bisikan dengan lembut, "Ibu, aku sangat mencintaimu sepenuh hati karena Allah." Doakanlah dia untuk selalu sehat dan selalu mengiringi setiap langkahmu dengan doa. Ayah, di setiap ketegasan yang mencerminkan ketegaran yang membuatmu harus selalu tangguh dan kuat. Lihatlah sosok yang sekarang semakin lelah. Baktikanlah dirimu untuk anak-anakku. Mohonlah maaf dan berjanjilah bahwa engkau akan terus semangat dan kuat menghadapi semua perjalanan hidup. Ayah, ibu, kembali dekaplah erat, ciumlah tangan mereka dengan kelembutan. Biarlah air mata haru menjadi saksi nyata bahwa cinta dan kasih takkan pernah sirna. Teruslah berbakti anak-anakku selamanya. Ayah, ibu, maafkan jika aku pernah membentakmu, pernah mengabaikanmu, pernah tak hormat pada ayah dan ibu, bahkan membuat kalian bersedih, menangis saat memikirkanmu. Maafkan aku dengan setulus hati. Maafkan ayah, maafkan aku ibu. Untuk ustadzah dan ustadzahku yang kami hormati, terima kasih telah membimbingku, menyayangiku dengan sepenuh hati. Engkau adalah ayah dan ibuku di sekolah, pahlawan tanpa tanda jasa dan pembimbing sejati. Dengan sabar kau ukir ilmu di hati kami. Terima kasih Ustadz Ustadzah atas kasih sayangmu. Ustadz Ustadzahku tercinta, berat meninggalkanmu. Bekal yang kau beri akan kuamalkan sampai nanti. Insya Allah aku akan sukses seperti doamu yang selalu terpanjat setiap hari di kelas atau di setiap sujudmu. Ustadz Ustadzahku, doaku untukmu selalu, semoga sehat dan terus bahagia sepanjang masa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian. Dan sukses kepada semua ananda solih solihah kelas 6 yang sudah menuntaskan pendidikan di SD Plus Rahmat Kota Kediri. Kami segenap rekan panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.